Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi adik-adik pada pertemuan mata kuliah mikroteknik dengan pokok bahasan membahas mengenai mikrotom. Ya, jadi sebagai pendahuluan, mikrotom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu suku kata mikros yang berarti kecil dan temnen yang berarti memotong. Jadi pengertiannya mikrotom adalah alat yang digunakan untuk memotong spesimen atau sampel biologi atau parafin blok dengan ketebalan yang sangat tipis. Ya, adik-adik, ketebalannya itu bisa ukurannya mikrometer. Jadi bahkan mikrotom terbaru yang ultra thin mikrotom itu sampai dengan ukuran nanometer ketebalannya. Dengan tujuan akan diamati di bawah mikroskop, ya, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Jadi pemotong pada mikrotom menggunakan mata pisau, baja, kaca, atau berlian adik-adik ya, tergantung spesimen yang akan diisi dan ketebalan yang diinginkan. Ya, pisau baja biasanya digunakan secara umum pada mikrotom umum ya, yang digunakan di lab, yang biasa digunakan untuk mahasiswa, yang biasa digunakan untuk memotong jaringan tumbuhan atau hewan. Jadi sementara pisau berlian itu digunakan untuk memotong sediaan untuk pengamatan mikroskop elektron yang biasanya bersifat keras seperti gigi, tulang, dan lain sebagainya. Jadi sebagai latar belakang adik-adik, mikrotom ini diciptakan awal mula karena untuk pengamatan di bawah mikroskop, itu baik sel tumbuhan maupun hewan, itu dibutuhkan sediaan objek ya, objek yang akan diamati itu setipis mungkin sehingga dapat tembus cahaya. Jadi pada zaman dahulu kan ketika awal ditemukannya mikroskop ya, mikroskop monokuler itu ya, itu pengirisannya itu masih menggunakan silet adik-adik ya, silet atau dengan pisau cukur. Nah, ketebalannya itu kan tidak bisa setipis yang diharapkan karena memang mata pisaunya tidak untuk memotong yang sangat tipis. Jadi pengamatan pada mikroskop cahaya pada waktu itu terhambat sehingga hal tersebutlah yang melatar belakangi dibentuknya dibuatnya mikrotom ini. Jadi salah satu perangkat pertama untuk pemotongan tersebut ditemukan pada tahun 1770 oleh George Adam ya, George Adam Junior yang lahir pada 1750 sampai dengan 1795 ya, ini dan dikembangkan lebih lanjut oleh Alexander Cummings ya. Perangkatnya ini dioperasikan oleh tangan adik-adik. Jadi ini gambar desain alat pertama ya pada tahun 1770 yang diciptakan oleh Cummings ya, Alexander Cummings. Seperti ini gambarnya adik-adik. Kemudian ini tampilan mikrotom lainnya yang didesain oleh Reinhard Piena ya tahun 1900, lebih maju ya. Ini modelnya tidak seperti tabung ini tapi lebih ke model meja. Ini diletakkan di meja. Ya, jadi jenis mikrotom itu umumnya itu ada dua jenis adik-adik ya. Ada dua jenis, yaitu ada rotary mikrotom ya, mikrotom putar. Ya, ada dua jenis, ada mikrotom putar dan mikrotom sliding ya, geser. Jadi mikrotom putar ini merupakan
mikrotom yang paling umum ditemukan di laboratorium. Jadi mikrotom ini beroperasi dengan memutar tuas penggerak untuk memotong parafin blok yang disediakan. Jadi mikrotom ini mekanismenya itu diputar ya adik-adik ya. Untuk mikrotom putar ini dia diputar, kemudian biasa digunakan untuk metode parafin. Jadi mikrotom jenis ini objek yang akan dipotong atau yang diiris tipis itu sebelumnya ditanamkan dalam cairan parafin ya. Kemudian mekanisme kerjanya parafin blok atau spesimen yang adik-adik akan iris tipis itu dia akan naik turun. Nanti pada slide berikutnya akan kita lihat bagaimana mekanismenya adik-adik. Jadi parafin bloknya yang akan dipotong itu dia yang bergerak, sementara mata pisaunya itu stay, ya stasioner atau diam di tempat. Sementara jenis yang lainnya itu ada mikrotom geser atau sliding mikrotom. Jadi mikrotom ini bergerak horizontal ya adik-adik ya. Kalau ini kan vertikal, ke atas, naik atas, turun ya. Sementara kalau mikrotom sliding ini, itu pisaunya itu bergerak secara horizontal, ke depan, ke belakang. Kalau pada rotary mikrotom, itu parafin blok atau spesimen yang akan diamati itu yang bergerak, sementara pada sliding mikrotom ini yang bergerak itu adalah pisaunya adik-adik ya. Pisaunya jadi berbanding terbalik dengan mikrotom, sementara spesimen yang akan dipotongnya itu stay atau diam di tempat. Kemudian perbedaan lainnya, hasil irisannya itu tidak membentuk pita adik-adik ya. Kalau yang rotary mikrotom itu dia biasa disebut membentuk pita gitu ya. Membentuk pita itu maksudnya itu antara hasil irisan yang satu dengan irisan yang lainnya itu biasanya dia sambung menyambung. Sementara kalau sliding mikrotom ini dia tidak, jadi terpisah. Kemudian mikrotom geser ini itu biasanya digunakan untuk mengiris sediaan yang berasal dari tumbuhan dan bisa tidak melalui proses embedding. Ya, proses embedding ini seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya itu proses pemasukan ya atau peletakan jaringan yang akan diamati itu ke dalam parafin cair untuk mengisi rongga-rongganya. Jadi ketika dipotong itu dia tidak, jaringan yang akan diamati itu tidak rusak strukturnya. Ini gambar dari rotary mikrotom adik-adik yang di lab kita. Itu jenisnya sama, merek dagangnya Leica seperti ini. Kemudian yang di bawah ini sliding mikroskop. Maksud saya sliding mikrotom ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau di rotary mikrotom itu parafin bloknya yang naik turun, kemudian menghasilkan irisan yang berbentuk pita, sambung menyambung. Sementara kalau di sliding mikrotom itu pisaunya yang bergerak, sementara parafin blok yang akan diiris itu diam. Kemudian ini mekanisme pada rotary mikrotom, itu ini sampel ya, ini sampel holder. Kemudian mata pisaunya itu akan turun ke bawah, otomatis sampelnya itu akan terpotong oleh pisaunya yang terpasang di penahannya ya, penahan pisaunya di sini. Kemudian sampel holder ini akan naik lagi ke atas. Kemudian dia sambil naik itu posisinya lebih maju, kemudian berputar dan turun kembali sampai menghasilkan irisan yang sambung menyambung seperti pita seperti ini adik-adik. Ya, jadi pada dasarnya mikrotom itu ada dua ya adik-adik ya, yang ada mikrotom rotary dan mikrotom geser, dan pada perkembangannya itu memiliki banyak jenis yang lain, namun pada dasarnya itu adalah dua ya, ada mikrotom putar dan mikrotom geser. Jenis mikrotom yang lainnya itu ada mikrotom klinis beku ya, jadi ini untuk penanganan segera diagnosis tanpa dilakukan proses fiksasi ataupun embedding dengan parafin, cairan parafin ya.
Jadi langsung didinginkan, kemudian diiris tipis. Kemudian ada ultrathin microtome. Ini jenis microtome yang biasa digunakan untuk menyiapkan irisan untuk pengamatan di mikroskop elektron ya, dengan ketipisannya itu sampai dengan nanometer adik-adik ya, 30 nanometer. Jadi nanometer itu di bawah, lebih kecil dari mikrometer adik-adik ya. Jadi itu sudah sangat tidak terlihat dengan mata kepala. Jadi mikrometernya ini harus dengan bantuan lensa. Kemudian mata pisaunya itu dia biasa menggunakan berlian atau kaca. Kemudian ada mikrotome Baselage, ya, yang biasa digunakan untuk mengiris jaringan yang besar seperti otak. Kemudian ada mikrotom jenis lainnya seperti mikrotom laser, ya, pemotongnya itu bukan baja, berlian atau kaca, namun biasanya menggunakan laser pemotongannya. Kemudian ada cryostat, ini jenis mikrotom yang sudah dimodifikasi, yang pendinginnya dengan CO2 atau dengan nitrogen cair. Ini berbagai jenis mikrotom yang telah disebutkan tadi. Ini mikrotom rotari adik-adik ya, rotari mikrotom putar, itu pengaplikasiannya. Kemudian ini ada sledge mikrotom, ya mikrotom geser. Ini sediaan parafin bloknya itu diam, yang bergeraknya itu adalah mata pisaunya. Berbeda, berbanding terbalik dengan yang rotary mikrotom. Kemudian ini rotary mikrotom namun sudah otomatis adik-adik ya. Ini sudah otomatis didesain sedemikian rupa. Adik-adik tinggal tentukan ketebalan yang diinginkan, kemudian adik-adik tinggal operasikan. Dia otomatis memotong sendiri. Kemudian yang ini yang disebutkan tadi, yang ini ya cryostat mikrotom itu sudah dimodifikasi. Ini menggunakan pendinginan adik-adik ya, tidak dilakukannya penanaman di parafin, cairan parafin. Jadi dia didinginkan, jaringan atau sediaannya itu didinginkan menggunakan nitrogen cair atau CO2, kemudian dilakukan processingnya. Kemudian ini mekanisme pemotongan menggunakan laser ya, pengoperasian menggunakan laser. Nah, ini adik-adik, ini merupakan ultrathin microtome. Jadi ini alat mikrotomnya. Kemudian adik-adik lihat di sini adalah ada lensa okuler untuk membantu prosesnya karena ketebalan yang dihasilkan oleh ultrathin microtome ini sampai dengan ketebalan nanometer ya untuk pengamatan mikroskop elektron. Kemudian ini berbagai bentuk mata pisau yang digunakan dalam mikrotom. Ada yang disebut planar concave, ya bentuknya seperti ini adik-adik. Datar di satu sisi dan melengkung di satu sisi lainnya. Kemudian wedge ya. Ini persegi ya, segitiga, runcing di ujungnya, dan crescent shape itu ada bentuknya seperti ini. Nah, ini bagian-bagian mikrotom adik-adik, ini mikrotom yang ada di lab kita, di lab terpadu dengan merek dagang Leica ya, jenisnya RM2125 RTS. Nah, jadi bagian-bagiannya ini yang nomor satu merupakan tuasnya adik-adik ya, tuas pemutar untuk pengoperasiannya. Jadi ini adik-adik putar untuk menggerakkan penahan sampel yang ada di sini untuk bergerak naik turun. Nanti kita akan lihat videonya. Kemudian ini ada tuas pengunci. Jadi tuas ini untuk mengunci agar tuas pemutar ini tidak dapat beroperasi untuk pengamanan safety ya. Jadi sebelum memasang sampel biasanya tuasnya di-off-kan. Kemudian yang nomor 3 ini pengatur ketebalan. Ini display-nya di sini, itu berapa mikrometer yang ketebalan yang ingin diharapkan. Kemudian ini penyangga ya, penyangga dari dudukan sampel. Kemudian ini ada tuas pengunci. Nomor 6, tuas pengunci ini digunakan untuk mengunci tuas pemutar nomor 7 dan nomor 8. Jadi nomor 7 ini pemutar
kemiringan dudukan sampel ini bisa dimiringkan ke kiri dan ke kanan, dan yang ke-8 ini bisa mengatur turun naiknya dudukan sampel. Kemudian yang 9 yaitu tuas penahan, digunakan untuk memasang sediaan parafin bloknya, dan untuk melepas juga. Kemudian yang nomor 10 ini sebagai tempat sampel yang akan diiris. Kemudian 11 ini tuas untuk memasang dan melepaskan pisau. Pisaunya itu di sini adik-adik ya. Kemudian ini 13 penahan pisau. Kemudian yang 12 ini adalah tuas untuk mengunci dan membuka pengaturan kemiringan meja pisau. Ya, meja pisau. Kemudian jika dilihat dari sini, nah ini adik-adik contoh dihasilkannya irisan yang kita itu ya. Ini irisannya sudah bagus adik-adik ya. Sudah bagus. Kita lanjutkan bagiannya. Ini tuas ya. Jadi sebelum yang di sini nomor 14 ini ada tuas pengunci adik-adik ya. Tuas pengunci untuk membuka dan menutup meja pisau ini dapat digerakkan maju mundur. Tuas yang ke-15 ini untuk pisaunya dapat digeser ke kiri dan kanan. Yang nomor 16 ini untuk mengatur mengatur ketebalan putaran rotari ini ya. Jadi ketika ini ditekan ke bawah, ini ada titik 2, itu nanti ketebalannya itu 2 kali. Misalnya adik-adik di sini menaruhnya 2 mikrometer. Ketika ini ditekan ke bawah, kemudian ini diputar, ketebalan yang irisan ini akan menjadi 4 mikrometer. Ya begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya, ini ada video yang bisa adik-adik saksikan untuk lebih jelasnya. Kemudian ini sama bagian-bagiannya, namun ini dari tampak depan, ini kanan, depan, kemudian bagian kiri ya. Baik, jadi ini adik-adik untuk lebih jelasnya dapat menyaksikan video bagaimana persiapan sebelum menggunakan mikrotom. Mari kita simak. Kita menggunakan mikrotom, kita akan coba untuk membahas tentang keamanan di mikrotom terlebih dahulu. Berikut adalah film yang menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan mikrotom dengan aman. Nah, yang pertama harus gunakan APD terlebih dahulu, sepatu ya, dan sebagainya. Kemudian kita pastikan ini adalah ruang kerja yang harus bersih, dan pastikan pisau itu tidak tercecer di mana-mana, simpan di tempat yang aman, tidak boleh dibawa dan sebagainya. Kemudian kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan, kuas, pinset, dan sebagainya yang kita butuhkan. Kemudian kita pastikan bahwa rotarinya, handle-nya itu benar-benar terkunci. Nah, kalau ini tidak terkunci, pastikan kita kunci ke atas, dan ketika kita gerakkan itu tidak terkunci. Nah, kalau tidak terkunci, walaupun kita kunci, itu ada masalah di mikrotomnya. Pastikan ini ada knife holder dan juga harus bersih, kemudian mengunci, penahan pisau dan sebagainya. Nah, kita akan coba untuk melakukan proses trimming. Kita buka pisaunya dengan hati-hati, terbuat tergores dan sebagainya. Kemudian kita siap untuk memasang, pastikan tajamnya ke arah atas, tekan mejanya, kemudian sisipkan dari samping. Pastikan posisinya benar, tidak miring dan sebagainya. Tetap ditekan mejanya. Nah, udah masuk, atur. Kemudian kita kunci dengan keras. Pastikan benar-benar tidak goyang. Kemudian tutup penahan pisaunya atau penutup pisaunya. Baru kita masukin ke dalam kaset tersebut. Nah, sebelum kita pasang kaset, pastikan terkunci lagi. Pisaunya tertutup, handle-nya terkunci. Kemudian kita siap untuk masang. Pastikan jempol ada di posisi seperti itu, telunjuk untuk menarik tuasnya. Kemudian kita pasang. Bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, ini horizontal, kita buka, pasang, lepaskan tangan kanan, kemudian lepas tangan kiri. Kemudian kita lakukan proses trimming.
Pertama kita buka pisaunya untuk penutup pisaunya, baru kita atur handle yang sebelah kiri dimundurkan. Kaset holder itu dimundurkan sampai batas tertentu. Kemudian kita cek mendekati dengan pisau. Hati-hati kalau kita menurunkan bloknya itu di bawah pisau, itu jangan sampai dia tertekan karena akan menyebabkan kotoran di sana. Atur, kalau udah nempel terdekat, baru kita putar. Kalau kita memutar tuas yang sebelah kiri, ada yang ada yang tidak, itu menunjukkan dia double pemotongannya. Jadi kalau kita atur ketebalannya 10 mikron, ketika kita tekan menjadi 20 mikron dua kalinya. Kita potong pelan-pelan. Nah, ini motornya udah 5 ya, kalau trimming berarti tekan jadi 10. Baru kita lepaskan parafinnya. Nah, bagaimana melepaskan kasetnya tadi? Kunci, pastikan semua terkunci lagi. Kemudian tutup pisaunya. Kemudian kita buka. Pastikan kita jempolnya di sana, telunjuknya. Tahan dulu kasetnya. Kemudian tarik tuasnya dan kita ambil. Nah, itu adalah teknik untuk mengangkat kaset yang aman. Nah, baru trimming sudah selesai. Baru kita lepaskan pisaunya. Ini adalah teknik melepaskan pisaunya. Buka penutup pisau, pastikan handle terkunci. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu. Ke arah atas ya, tidak boleh ke arah bawah, karena ke bawah akan merusak pisau dan akan merusak segi kuasnya. Tekan lagi, turunkan. Nah, baru kita tarik perlahan ke arah samping. Nah, baru kita simpan lagi. Nah, itu kalau kita menyimpan kembali pisaunya. Baru kita bersihkan. Nah, kalau bersihkan tanpa pisau bisa saja ke arah yang manapun. Itu ada teknik untuk mempersiapkan mulai awal sampai dengan akhir. Pastikan setiap pemotongan harus seperti itu ya, untuk memastikan tidak ada artefak dan sebagainya. Kemudian ini ada teknik juga, ini ada video. Dimana video ini menggunakan sliding microtome. Jadi bagaimana teknik memotongnya kita lihat bersama-sama. Nah, itu pisau yang bergerak. Pisau bergerak, kasetnya tetap diam. Nah, baru kita bersihkan dengan kuas yang halus ya. Baru kita lakukan teknik pemotongan dengan perlahan. Nah, ketika kita dapat yang bagus, ini masih tetap dibersihkan. Kita atur ketebalannya, atau kita atur pisau yang lebih tajam atau yang masih bagus. Baru kita teknik motong. Perlahan motongnya, nah kita ambil dari situ. Baru kita jatuhkan ke waterbath. Ya, nah ini teknik dari pemotong dengan microtome sliding. Nah, itu biasanya satu-satu. Dia sulit untuk mendapatkan foto kita yang nempel satu sama lain. Ya, itu tekniknya. Kemudian lanjut dengan yang rotary. Bagaimana rotary microtome digunakan? Kita lihat bersama lagi. Ini sambil dari gauge tertentu. Pisau terpasang, kunci dengan kencang. Nah, baru kita simpan kasetnya ke dalam microtome. Atur, nah itu rotary. Tekan untuk trimming sampai parafin yang ada di permukaan hilang. Tebalan bisa 15 sampai dengan 25 mikron. Ketika sudah, baru kita putar ke tebalan 3-5, tergantung apa yang menjadi permintaan. Kalau untuk stok kimia itu biasanya 3 ya, tidak berlebih. Baru kita akan pemotongan. Nah, itu pakai tusuk gigi tambahannya. Nah, baru kita pilih yang terbaik yang mana. Baru kita ambil pincet dan kita simpan ke waterbath. Nah, ini kaunya air dingin dulu ya, air dingin. Nanti kita ambil dengan objek gelas. Pastikan objek gelasnya bersih, baru kita masukkan ke dalam waterbath. Proses stretching, jadi membuat dia mengembang.
lipatan-lipatan yang tadi terbentuk tidak sengaja itu akan terbuka di waterbar. Jangan terlalu lama, pastikan dia terangkat kembali dengan baik. Oke ya, baru kita bisa siap lakukan pewarnaan. Ya, jadi begitu adik-adik ya, jelas ya. Jadi itu cara mempersiapkan penggunaan mikrotom, dan itu ada cara atau contoh bagaimana menggunakan mikrotom yang sliding, yang geser, dan mikrotom rotari yang berputar ya. Ya, jadi untuk tugasnya adik-adik mencari jenis-jenis mikrotom dan deskripsinya. Deskripsinya itu menyangkut bagaimana cara penggunaan dan mata pisau yang biasa digunakan ya. Intinya jenis-jenis mikrotom dan deskripsinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adik-adik tuliskan cara penggunaan mikrotom putar dan mikrotom geser yang baik dan benar. Ya, jadi apa yang telah dijelaskan tadi adik-adik menuangkannya dalam tulisan bagaimana cara penggunaan mikrotom putar dan mikrotom geser yang baik dan benar. Ketentuannya seperti biasa menggunakan ukuran kertas A4, kemudian marginnya di semua sisi itu 2 cm, kemudian menggunakan font Arial ukurannya 12, kemudian tugasnya itu maksimal 5 lembar, kurang boleh, lebih tidak boleh, jadi maksimal 5 lembar, dan tuliskan referensi yang digunakan. Ya jelas adik-adik ya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, jangan lupa sholat pada waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.